cuy, jadi ini udah gua bongkar ya. Sebenarnya niat gue ini mau benerin, ya mau oprek-oprek doang sih, tapi karena gua lagi nggak ada kerjaan ya udah gua kontenin aja lah kali ya. Ini udah gua buka nih. Sebelumnya ada baterainya cuy, ada baterai 4 biji, udah gua pisahin ya. Udah gua mau cas gitu pakai smart charging, ternyata baterainya udah beberapa buah ada yang mati ya, jadi nggak bisa menyimpan arus listrik lagi gitu, jadi ya nggak bisa dipakai lah ini ya. Kondisinya ini patah ya cuy, jadi ini kan ada kayak plastik tempat baut gitu ya, tempat dudukan baut ya. Ini udah patah nih, gua udah lem tadinya, tapi karena ya nggak ada apa ya, nggak ada skor kayak gitu ya, skor kayak apa, ini kan beban ya, tumpuannya berat gitu kan, kayak gini kan, harusnya kayak gini lah, jadi harusnya dikasih skor lah, apa kayak baut panjang gitu kan, harusnya 2 biji gini, tapi ternyata gua nggak ada ya, jadi gue lem aja kan, pas gue lem copot lagi cuy, jadi kayak nggak bisa. Jadi ini rencananya mau gue buat happy aja lah ya, main-main di dalam rumah doang karena skalanya kecil ya. Jadi gue mau buat ya sekedar untuk di rumah aja ya, buat dipropoin, main-main happy aja gitu kan. Ya udah, ini pokoknya gimana caranya lah, ntar bisa nempel atau pakai kabel tis atau gimana ya. Atau mungkin kalau mau ekstrim lagi mungkin bakal gua kasih shock breaker lah ya kali. Itu perlu effort lagi lah pokoknya. Oke. Sorry, gua masih batuk nih. Nah ini mesin cuy, mesin bawaan dari RC ini ya. Jadi ini mesinnya udah parah nih kayaknya, udah banyak bekas airnya gitu ya. Nah ini udah korosi semua nih. Nah kelihatan kan udah korosi, bekas-bekas apaan lah ini ya, bekas baterai mungkin, kayak ini kan baterainya udah lama gitu, udah lama terpasang di mobilnya, di RC-nya gitu, jadi kayak keluar apa tuh, iya warna hijau-hijau putih-putih kayak di aki gitu loh cuy ya. Gue nggak tahu itu apa namanya, mungkin ini PCB, mesin juga kena itu kayaknya sih. Ini udah kelihatan nih kayaknya, udah banyak yang keropos lah ya. Nah ini keropos semua nih, nah kayak gini kan udah keropos semua nih. Gue mau lihat ini jalurnya masih bagus apa enggak sih, mudah-mudahan masih bagus ya. Kalau masih bagus kemungkinan besar ini PCB masih bisa hidup cuy. Ya udah gue coba bersihin dulu lah ya. Nah oke, ini kayaknya udah bersih lah ya. Gue lihat sementara jalurnya aman sih, sementara, tapi belum gue coba gitu ya. Ini kalau nggak salah frekuensinya berapa? Kayaknya ada deh di sini kemarin lah ya. 27, benar cuy. Ini ada keterangannya 27 MHz. Kebetulan gue punya ya, gue punya remote-nya gitu. Ini kayaknya transistor masih bagus semua deh. Ini buat maju mundur 4 biji, 4 bijinya lagi buat kiri kanan ya, belok kiri kanan sama maju mundur gitu. IC-nya udah make RX2 cuy. Ini kayaknya tipe lawas ya. Kalau tipe terbaru itu gue pernah dapet tuh nggak pakai transistor lagi cuy, mesinnya gitu ya, PCB-nya. Jadi langsung di apa, driver transistor itu langsung masuk ke dalam chip gitu, satu itu doang gitu. Jadi nggak ada transistor. Misalnya kalau kekurangannya ya, kalau nggak bisa maju mundur ya kalian harus ganti satu chip itu seset gitu ya, satu compactnya gitu kan, kayak item-item tuh jadi ganti semua gitu ya. Nah kalau yang ini kan ini memang buat apa, pengolah data doang gitu ya, tapi kalau eksekusinya masih pakai transistor kan. Nah kalau nggak bisa maju mundur ya kalian nggak usah repot-repot lah ganti IC, cuman ganti ya ini doang gitu.
transistor maju mundurnya doang gitu ya. Jadi gue lebih milih yang ini sih. Oke, sekarang gue mau coba pasang dulu supply tegangannya. Ini mudah-mudahan masih worth it lah ya. Nah, ini remote 27 gua cuy. Nggak tahu masih ada apa enggak sih baterainya ya. Udah kedap-kedip nih baterainya kayaknya nih. Oke, gua coba pasang dulu. Bismillah. Ternyata hidup ya. Hidup tapi langsung short gitu cuy. Oh, putus ternyata. Oke, transistornya error nih. Gua coba di bagian yang satu lagi. Panas cuy. Kayaknya error nih transistor yang bagian satu. Nah, ini udah kebakar nih. Nah, aduh. Tapi ya bisa dibilang ini mesinnya masih hidup lah ya. Kayaknya juga salah kasih tegangan ini cuy. Tegangannya kayaknya harusnya ini 3,7 doang gua kasih nih. Kok gua kasih 7,4 gitu ya. Ya enggak kuat lah PCB kecil gitu ya. Gua lupa tadi lihat soalnya kalau baterai 4 kan biasanya 1,5 ya, 6 volt kan biasanya. Bener gak sih? Kalau 6 volt ya toleransinya 7,4, kok bisa jebol? Ya udahlah, nggak tahu, mungkin karena ada kerusakan kemarin gitu ya. Gue coba lagi deh. Ya ternyata panas semua cuy. Ya udah. Kasihan nih mesin, sebenarnya hidup sih. Pas gue kasih respon di remote gitu ya, dia masih memberikan respon gitu. Pas gue langsung pencet tadi kan, langsung muter itu dinamonya. Itu otomatis ya bagian sinyal ininya masih bagus lah ya. Jadi karena ininya rusak gitu, karena apa namanya sih, transistor akhir gitu, penguat akhirnya rusak, ya udah rusak aja deh. Ya gitulah, mesinnya kau nih. Tapi sinyalnya masih ada. Ntar paling gua ganti aja lah ya kali apa. Resistor yang berapa macam ini ya. Oke, gua lanjut ke bagian body dulu lah. Kalau mesinnya ya entahlah. Ntar gua coba pasang pakai IC lain lah mungkin ya. Ini kayaknya gimana, gua harus ngakalin ini. Apakah harus dilem gitu, dipatenkan, atau mungkin gua buat pakai shock breaker kali ya. Ini udah ada kayak shock breakernya, tapi tinggal dikasih per doang, kelar nih kalian depan. Yang belakang ini agak rumit cuy. Jadi gua harus buat kayak di motor itu ada swing armnya gitu ya. Swing arm dulu gua buat gitu ya, buat yang bagian tengah lah gitu ya. Mungkin kayak gini gua kasih pelat plastik yang lentur lah gitu. Ya udah, gua langsung progres aja ya. Nah gini lah cuy ya, kurang lebih jadinya kayak gini. Jadi ini gue buat kayak all day gitu ya. Jadi kayak ada plastik lenturnya gitu kan. Ini plastiknya lentur banget cuy. Jadi mungkin untuk patah ya kecil kemungkinan ya. Ini gue lipat pakai, dipanasin sedikit lah ya. Dipanasin sedikit, gue lipat, terus gue kasih baut 2 biji biar kuat, terus ditambah sama lem super glue gitu ya, biar lebih oke gitu kan. Jadi kalau kalian tanya ini ngambilnya di mana, ini gue potong-potong bekas mika handphone cuy. Jadi mika handphone yang kayak gini kan. Nah ini gue kebetulan punya yang rusak gitu, jadi gue potong gitu. Ini bahannya lumayan lentur ya, ngaret gitu kan. Ya bagus lah buat bisa dibilang buat apa ya, shock breaker gitu kan ya.
Nah kurang lebih kayak gini lah ntar ya jadinya. Nah ini kan gua kasih baut lagi 2 biji, mungkin ini dilem dikit ya gini lah ya. Nah, jadi kayak udah bisa menghasilkan efek shock breaker gitu. Oke. Jadi tinggal yang depan, ntar gua nggak kasih per lah, ntar gua kasih apa ya, kasih kayak mika yang ini juga nih. Mika ini gua potong terus gua kasih tempel di sini ya, jadi menimbulkan efek shock breaker juga, jadi nggak terlalu keras cuy. Nah ini ntar gue kasih per lagi, mungkin tumpuannya akan di sini ntar ya, di sini kali mungkin, tapi gue nggak bisa mastiin, mungkin atau di sini gitu ya. Pokoknya yang mana yang ideal ya, bagus. Pokoknya ini harus dikasih kasih per lagi gitu ya, pegas, karena ini terlalu lembut cuy. Oke, ya pokoknya gitulah ya. Oke, jadi ini udah kelar ya. Jadi gue nggak pakai per pegas gitu buat shock breaker depannya, jadi gue pakai media ya mika tadi lah ya. Ini gue potong-potong, gue buat kayak gini cuy. Nah jadi ini bisa menimbulkan efek pegas ya gitu kan, kayak gini lah kurang lebih ya. Oke, kita lihat apakah worth it gitu. Oke, mantep ya, kembali lagi. Oke, jadi posisi tirotnya balik lagi gitu ya. Nah ya samalah kayak posisi pegas ya, per belakang shock breaker gitu. Yang belakang termasuk terlalu ringan sih menurut gua. Yang ntar gua kasih pegas lagi lah ya. Oke, jadi masalah kit udah terselesaikan. Jadi tinggal gua rakit elektroniknya lagi. Nah jadi ini shock breaker per gua ambil dari bekas remote cuy, remote RC yang pakai baterai AA gitu ya, yang kecil gitu. Jadi gua ambil ininya apa, yang kayak gini lah kurang lebih ya. Nah ini ada spare, per ini gua ambil, gua pindahin di sini. Oke, alhasil jadinya ya, ntar gua pasang dulu. Oke, udah kelar nih. Oke, hasilnya shock breakernya hidup sih. Ya kurang lebih gini lah ya. Kalau kitnya tinggal gua cari modif-modif yang bagian mesin lagi ya, PCB ya. Ini gua mau propoin atau gua jadikan tetap kidi gitu kan. Jadi ya mungkin next lah ya. Next gua akan coba mikir-mikir dulu lah, mikir panjang dulu gitu ya. Gue jadiin kidi atau propo gitu. Oke. Ya udah gini aja dulu lah ya. Gue lagi males ngidup-ngidupin solder lagi, gue mas ngoprek-ngoprek mesin cuy. Lagi ribet nih. Jadi antara next aja lah ya, gue benerin PCB-nya. Oke. Jadi gitu dulu ya. Gue akhiri dulu konten gua ya, semoga kalian nggak bosan-bosan lah ya nonton konten gua yang receh nggak guna gini ya, sekedar untuk hiburan lah ya. Ya udah gitu dulu ya, gua akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.